Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Novialisti dengan NIM 12070300020. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk pemrograman. Untuk kali ini yaitu dengan menggunakan metode Euler dan range kuta orde 4 pada sistem osilasi pegas menggunakan Python. Untuk itu simak video berikut ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, di sini kita sudah membuatkan program, yaitu pemrograman Python menggunakan metode Euler dan metode Kuta orde 4, baik pada sistem osilasi pegas yang dipengaruhi oleh gesekan medium ataupun sebaliknya, yaitu sistem osilasi pegas yang tidak dipengaruhi oleh gesekan medium. Nah, untuk metode Euler ini yang pertama, yaitu metode Euler. Jadi ketika terdapat persamaan itu memiliki fungsi yang berkaitan dengan variabel-variabel. Nah, solusinya itu misalkan di per dt dengan fungsinya f adalah t, y, maka si variabelnya itu y. Nah, solusinya yaitu y plus k. Nah, k di sini yaitu h dikalikan dengan fungsi dari persamaan itu sendiri. Nah, kemudian solusi akhirnya nanti kita akan mendapatkan variabel y dan x. Nah, variabel y ini itu variabel yang kita cari ataupun variabel yang sedang kita cari, baik berupa ataupun bisa berupa kecepatan ataupun berupa posisi. Yang intinya variabel ini yang sedang kita cari. Kemudian di sini juga terdapat variabel x, yaitu x di sini yaitu waktu. Jadi intinya untuk variabel yang kita cari yaitu yang bagian pada persamaan y. Ini untuk persamaan Euler pada pemrograman Python pada sistem osilasi pegas yang dipengaruhi ataupun yang tidak dipengaruhi oleh gesekan. Oke, untuk selanjutnya ini ada untuk file yang print solution, di mana print solution ini yaitu untuk memprint ataupun mencetak solusi baik berupa posisi ataupun kecepatannya. Jadi kurang lebihnya sama seperti pada periode terdapat file untuk pegas Euler-nya. Di sini untuk kode programnya itu sama seperti yang sebelumnya. Di sini terdapat import numpy smp, di mana library ini untuk ataupun metode yang kita buat. Kemudian ini import numpy. Di sini itu untuk memanggil library numpy-nya. Nah, di sini kemudian terdapat from print solution import, di mana print solution ini untuk memprint data hasil eksekusi menggunakan metode Euler pada file ini. Kemudian di sini from Euler import. Kemudian ini import matplotlib. Jadi ini adalah lib Python untuk menampilkan aksi grafiknya. Oke, selanjutnya di sini terdapat persamaan diferensial biasa. Di sini terdapat dua persamaan. Itu ada f0 sama dengan y1, di mana y1 ini merupakan kecepatan. Adapun y0 di sana itu merupakan posisi. Kemudian untuk persamaan yang kedua itu y double dot itu negatif K dibagi M. K di sini yaitu merupakan konstanta pegas dibagi dengan massa bendanya, kemudian dikalikan dengan posisinya dikurangi B. B di sini merupakan konstanta gesekan dibagi dengan massa dikali dengan Y, itu merupakan kecepatan. Y1 ini kecepatan, dimana K-nya ini yaitu tadi konstanta pegas itu 2, kemudian massanya 2, kemudian B di sini itu konstanta gesekannya. Untuk B-nya itu 0, artinya karena B ini merupakan konstanta pegas, jadi ketika konstantanya 0
ataupun sama dengan 0, maka benda tersebut tidak ada gesekan di dalam mediumnya. Oke, di sini selanjutnya terdapat X sama dengan 0,0, artinya untuk waktu X di sini merupakan waktunya dalam kondisi awalnya itu 0. Kemudian X stop ataupun waktu akhirnya yaitu 20 sekon. Nah, di sini kemudian terdapat Y. Ya, di sini merupakan posisi di mana posisi awalnya itu 0,02. Ini kondisi awalnya, kemudian H ini merupakan step size-nya yaitu 0,1. Kemudian di sini sama dengan 1 ataupun frekuensinya. Nah, di mana frekuensinya itu yaitu untuk memunculkan data yang akan di input solusinya. Selanjutnya di sini juga terdapat solusi numeriknya menggunakan Euler. Kenapa menggunakan Euler? Karena untuk library-nya di sini kita juga memanggil ataupun menggunakan Euler. Kemudian di sini juga kita memprint nilai solusi numeriknya. Kemudian di sini terdapat di sini yang di numerik menggunakan Euler ada integrate. Ini yaitu untuk mencari solusi yang nantinya memanggil library-nya. Oke, selanjutnya di sini juga kita memplot solusi untuk posisi. Jadi di sini nantinya kita akan membuat grafik. Di sini grafiknya atau subplotnya itu 2,1,1, artinya itu baris kedua, ini kolom ke-1 dan 1 di sini yaitu urutan pertama yang muncul yaitu posisi. Kemudian jadi di sini grafik posisi terhadap waktu. Di sini posisinya times ataupun waktu, sumbu X-nya, kemudian sumbu Y-nya itu posisi, satuannya itu meter. Kemudian kita juga memplot solusi untuk kecepatan, di mana untuk subplotnya ini yaitu 2,1,2, artinya ini baris kedua, kemudian kolom ke-1 dan kedua ini merupakan urutan kedua yang muncul yaitu kecepatan. Jadi di sini nantinya akan muncul redaksi grafik kecepatan terhadap waktu. Jadi sumbu X-nya itu waktu, sumbu Y-nya itu kecepatan. Oke, kita mulai running. Kemudian ini data-data yang dihasilkan ketika kita merunning program tersebut. Nah, nanti akan muncul grafik. Oke, jadi di sini akan muncul grafik posisi terhadap waktu dan grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, untuk grafik ini kita bisa atur posisinya. Kita klik ini, kemudian yang paling bawah tuh kita bisa atur agar grafiknya terlihat jelas dan redaksi namanya. Nah, di sini ini merupakan grafik posisi terhadap waktu dan grafik kecepatan terhadap waktu ketika B-nya itu 0. Selanjutnya kita akan mencoba ketika B ataupun koefisiennya ini 1. Kita running, nanti kita lihat grafik yang akan muncul. Ini data yang diperoleh. Nah, ini grafik yang dihasilkan dari grafik posisi terhadap waktu dan grafik kecepatan terhadap waktu.
Oke, ini program selanjutnya biasa untuk import NumPy dan sebagainya. Seperti yang tadi, ini merupakan persamaannya ketika posisi waktunya itu 0 dan waktu akhirnya itu 20 sekon. Y-nya itu ketika 0,2. Nah, ini step size-nya 0,1. Di sini juga terdapat solusi persamaannya. Itu solusi persamaan eksak dan solusi di sini bisa untuk menampilkan grafik solusi itu terhadap posisi terhadap waktu dan kecepatan terhadap waktu. Selanjutnya kita coba running. Dan ini grafik yang dihasilkan. Ketika B-nya itu sama dengan 1. Kemudian kita akan coba ketika B-nya itu dalam keadaan 0. Maka ini data-data yang diperoleh sama halnya dengan grafik sebelumnya. Kemudian ini untuk grafiknya, jadi berbeda gitu ya. Di sini kita bisa atur kembali grafiknya.